Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazma Ivano dengan NPM 221506138 dari kelas PSIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua pada pertemuan pertama praktikum embedded system. Pertemuan 2 ini membahas tentang beberapa sensor. Nah, yang pertama yaitu sensor DHT atau sensor kelembapan dan suhu. Di sini memakai DHT 2022. Nah, saya akan menjelaskan dari codingannya dulu. Di baris pertama ini ada include DHTH. Ini untuk memanggil library dari DHTH-nya. DHT Sensor Library. Ini diagram JSON saya. Kemudian yang kedua, baris kedua ini define DHT pin 12. Jadi si sensor DHT-nya itu ada di pin 12. Kemudian DHT type-nya itu DHT22 atau jenis DHT yang digunakan adalah DHT22. Kemudian membuat objek dengan nama DHT yang terdiri dari DHT pin dan DHT type. Kemudian fetch setup isinya ada serial begin dan DHT begin. Jadi ini untuk memulai serialnya dan memulai si sensor DHT-nya. Kemudian ada void loop yang bakal terus diulang. Nah, di dalam void loop ini ada delay 1000 milisecond. Jadi sebelum dimulai siklusnya atau dimulai si sensornya ini bekerja, dia ada delay dulu selama 1 detik. Karena 1000 milisecond itu setara dengan 1 detik. Kemudian ada float humidity, DHT read humidity. Jadi ini untuk membaca kelembapan dari sensornya yang ditangkap sama sensornya. Kemudian ada temperatur, ini juga untuk membaca temperaturnya. Temperatur itu atau suhunya. Nah, di sini ada percabangan if. Jadi dia bakal ngecek apakah ada kesalahan atau yang nggak pas dari kelembapan sama suhunya. Kalau misalnya ada, dia bakal nampilin sensor rusak. Kemudian di baris 17 sampai baris ke-21 itu ada serial print. Ini untuk menampilkan yang nanti bakal muncul itu apa aja. Jadi ini nanti akan muncul tulisan kelembapan, terus disertai dengan kelembapannya, ada kelembapan yang udah ditangkap sama sensor itu berapa. Kemudian serial print persen suhu ini untuk menampilkan si suhunya nanti ada berapa. Isi suhunya itu nilainya berapa. Diambil dari temperatur yang udah ditangkap sama sensornya tadi dalam derajat Celcius. Nah, jadi di rangkaiannya ini ada sensor DHT22. Nah, di bagian ini di bagian VCC-nya ini nyambung ke 5 volt. Kemudian bagian STA-nya itu nyambung ke 12. Karena tadi kan si sensornya itu disambungkan ke pin 12 kalau dari programnya. Nah, kemudian bagian ground-nya ini atau yang kabel hitam ini nyambungnya ke ground juga. Oke, kita coba sensornya bekerja atau tidak. Nah, sensornya akan membaca kelembapan dan suhunya. Kalau kita klik di sini, nah ini temperaturnya kan 24, terus kelembapannya juga 40. Nanti bakal tampil kelembapan itu 40, suhunya itu 24. Kalau kita ubah suhunya jadi 6, nah dia bakal merubah juga suhunya jadi 6. Terus kalau kelembapannya kita ubah jadi 75, nah, dia akan berubah jadi 75,5. Oke. Selanjutnya yaitu sensor LDR untuk mengatur tingkat kecerahan dari lampu. Jadi nanti kita bisa ngatur lampu itu bakal kecerahannya gimana, atau dia bakal nangkep cahaya, kemudian dia akan mengatur kalau misalnya dia sensornya nangkep cahaya gelap, dia bakal ngidupin semua lampu. Terus kalau misalnya dia nangkep cahaya terang, dia bakal matikan satu lampu dan satunya lagi redup. Nah, di sini ada konstanta in untuk ngatur tiap-tiap
LGD-nya. Jadi si sensornya ini bakal masuk ke pin A5. Kemudian untuk lampu LED pin PWM-nya dia bakal ke pin 3. Kemudian non PWM-nya masuk ke pin 2. Nah, di void setup ini dia bakal ngatur si pinnya tadi, pin LED-nya tadi jadi output. Kalau di bagian loop, void loop ini yang bakal diulang-ulang terus. Jadi yang pertama ada semacam inisialisasi sensor value. Jadi nanti ada sensor value-nya itu bakal nilai sensor value-nya didapat dari nilai sinyal analog yang diterima oleh sensor LDR. Kemudian nanti bakal ditampilin nilai sensornya berapa. Nah, kemudian ditampilin juga sensor value-nya itu berapa yang diambil tadi sinyal analog tadi. Kemudian ada in brightness ini untuk mengatur kecerahan, tingkat kecerahan yang bakal jadi output si lampunya tadi. Terus ini ada analog word PWM LED brightness yang mengatur kecerahan dari LED PWM-nya. Kemudian ini yang bawahnya itu untuk mengatur kecerahan dari non PWM-nya. Delay-nya ini selama menunggu sensornya bekerja itu ada 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, di bagian rangkaiannya ini ada sensornya, sensor LDR. Kemudian ada 2 lampu, yang satunya PWM, yang satunya non PWM. Kalau yang PWM itu dia yaitu lampu yang sebelah kiri, terus yang non PWM itu yang sebelah kanan. Karena yang PWM sebelah kiri, jadi dia enggak, kebalik. Yang PWM itu sebelah kanan, yang non PWM itu sebelah kiri. Jadi dia yang non PWM nyambungnya ke pin 2, kemudian yang non PWM dia nyambungnya ke pin 3. Nanti ini kecerahannya akan berbeda. Kalau PWM itu dia cuman hidup nyala. Tapi kalau ya coba kita lihat dulu nanti. Nah, ini si VCC-nya masuk ke VCC ini bukan VCC, ini AO-nya atau si sensornya ini masuknya ke pin A5 sesuai yang digasin di inisialisasi kodenya. Kemudian VCC-nya yang ini yang warna merah baru masuk ke 5 volt, pin 5 volt ini. Terus yang warna hitam ground-nya itu nyambung ke ground juga yang di papan Arduino-nya. Nanti setiap di sini di setiap resistor ini dia bakal yang min ini bakal nyambung ke di sini. Oke. Kemudian coba kita jalani. Nah, kan nilainya kan 250 nih. Kalau misalnya kecerahannya ditambahin, yang bagian ini, sensor ini yang PWM ini dia bakal meredup karena dia ada pengaturannya sendiri. Terus kalau yang non PWM dia cuman mati hidup. Coba kita lihat. Kalau cerah dia bakal mati yang non PWM ini, terus yang PWM dia bakal redup. Kalau kita kurangin kecerahannya atau ketika dia nangkep cahaya gelap, si non PWM-nya bakal terang, terus yang PWM-nya juga bakal ikut hidup terang. Tingkat kecerahannya kan beda-beda. Oke. Selanjutnya yaitu tentang tentang sensor ultrasonik. Nah, saya akan menjelaskan dari
kodenya dulu. Sini kode baris pertama sampai ketiga ini mendefinisikan trigger pin, echo pin, sama buzzer pinnya. Trigger pinnya di pin 9, echo pinnya di 10, buzzer pinnya di 8. Ada void setup. Ini yang buat ngatur si trigger pinnya itu sebagai output, echo pinnya itu sebagai input, buzzer pinnya sebagai output. Jadi nanti ada yang menerima, ada yang menangkap, mengirimkan, terus menerima, habis itu nanti dipantulin. Nah, kan sensor ini nih bekerjanya itu kalau misalnya ini ada sensor, kemudian ada sebuah benda atau objek. Ketika sensor ini menangkap ada benda, maka dia akan mengukur jaraknya itu, jarak si benda ke sensor itu berapa dalam satuan sentimeter. Dia ngukurnya pakai sinyal ultrasonik yang nggak bisa didengar sama manusia. Kemudian void loop-nya ini untuk ngatur bagaimana kerjanya. Nah, durasinya ini dihitung dari pulse in atau sinyal yang masuk. Nah, echo pin-nya nanti bakal nyala, kemudian distance-nya itu atau jaraknya yang bakal ditampilkan itu nanti dihitung dari durasinya, durasi sinyal yang masuk dikali 0,034 dibagi 2. Terus nanti bakal ada serial print ini yang menampilkan berapa jaraknya, terus dalam satuan sentimeter. Nah, kalau misalnya jaraknya kurang dari sama dengan 100 cm, maka buzzer pin atau buzzer ini bakal hidup. Nah, hidupnya itu dalam 100 Hz atau suaranya itu 100 Hz, terus delaynya itu 250 atau dalam waktu 250 milisecond. Kalau misalnya kurang lebih dari 100 cm, si buzzer pinnya bakalan mati. Nah, di sini ada sensornya, sensor ultrasoniknya. Kemudian di VCC-nya ini nyambung ke 5 volt. Kemudian trigger pinnya ini sesuai yang didefinisikan tadi dia masuknya ke pin 9. Kemudian echo-nya ini masuk ke pin 10. Kemudian ground-nya nyambung ke ground di papan Arduino. Nah, buzzer pinnya satunya nyambung ke ground, yang satunya lagi nyambung ke pin 8. Sesuai sama yang didefinisikan tadi, buzzer pin itu ada di pin 8. Oke. Kita coba, jadi nanti kalau saya atur bendanya itu kurang dari sama dengan 100, si buzzer pinnya bakal hidup. Kemudian kalau saya atur jaraknya atau objek itu lebih dari 100, dia bakal mati buzzer pinnya. Nah, ini lebih dari 100 dia buzzer pinnya mati. Kalau kurang dari 100 nanti hidup. Selanjutnya yaitu potensiometer dan motor servo. Nah, di sini di baris pertama ini ada input servo H, ini untuk memanggil library dari servo, ya. Terus ini mendefinisikan potensiometernya itu ada di pin A5, kemudian servonya ini ada di pin 3, atau motor servonya itu ada di pin 3. Servonya ini namanya MyServo. Nah, di file setup ini ada fungsi untuk semacam si MyServonya ini ditempelin ke servo pin. Jadi kan tadi kan baru di definisi itu namanya. Ini biar tahu, jadi MyServonya dihubungin ke servo pin. Jadi MyServo ini nanti bakal nyambung ke servo pin di 3. Kemudian ada void loop. Void loop yang baris 910 ini ada potential value-nya. Dia nanti akan baca sinyal
analog dari potentiometer. Kemudian ini servo angel, ini untuk mengirimkan untuk mengatur angle dari atau sudut dari si motor servonya. Nah, kalau motor servo angel ini untuk mengirimkan perintah atau yang bakal gerakin si motor servonya. Delaynya itu 15 milisecond. Kalau di sini ada ini motor servonya yang bakal nanti ininya gerak. Kemudian ini ada potentiometer yang bakal ngatur dia bergeraknya ke arah mana, sudutnya gimana dari si motor servonya nanti. Nah, di potentiometer ini VCC-nya nyambung, yang warna merah ini nyambung ke plus di breadboard. Kemudian ini potentiometer kan tadi kan didefinisikan di pin A5, maka dia disambungkan ke pin A5. Kemudian untuk ini potentiometer, ini motor servo. Nah, motor servo ini yang bagian hitam ini, ground ini nyambung ke plus, terus VCC-nya nyambung ke groundnya yang hitam ini nyambung ke min, terus yang tengah ini VCC nyambung ke plus. Nah, ini untuk motor servonya atau PWM-nya dia nyambung ke pin 3. Oke, kita mulai rangkaiannya. Nah, jadi untuk mengatur gerakan atau sudutnya dari motor servo kita pakai potensio. Kenapa dia muternya cuma sebelah doang? Karena yang diatur dalam program itu adalah sudutnya cuma sampai 0 sampai 180 derajat. Kalau misalnya 380, maka dia bisa muter sampai 360 derajat. Oke. Seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.